Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Jaya Radita. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan awal pertemuan jaringan komputer yang ke-8. Yang pertama yaitu instalasi WordPress. WordPress merupakan salah satu platform konten manajemen sistem yang bersifat open source. Artinya, semua pengembang bisa memodifikasi platform tersebut. Selain itu, sifat open source-nya WordPress akan dapat digunakan secara gratis. Dan WordPress sendiri saat ini terbagi menjadi dua, yaitu wordpress.com dan wordpress.org. Dan yang kedua yaitu fungsi WordPress. Yang pertama membuat blog, membuat website bisnis, membuat toko online, membuat website portofolio, dan yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan WordPress. Kelebihannya yaitu open source, SEO friendly, plugin melimpah, murah, dan banyak pilihan tema. Kekurangannya, tingkat keamanan rendah dan kecepatan loading yang kurang optimal. Dan berikutnya ini langkah-langkah menginstal WordPress. Yang pertama, kita harus membuka file host dan tambahkan baris berikut seperti di gambar ini. Lokasi file host yang sistem, dan yang berikutnya create database username dan password. Dan akan jadi seperti ini. Dan yang berikutnya adalah extract WordPress. Kita harus klik dengan extract zip dan klik perintah unzip latest.zip. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Dan berikutnya adalah setting ownership dan permission. Dan ini yang harus diketik pada aplikasi lewat SSH atau putih. Dan akan menjadi tampilan seperti ini. Yang berikutnya adalah install WordPress. Tambahkan virtual host website Anda di Wi-Fi admin port 80 atau 443 seperti tampilan pada di bawah ini. Dan setelah saatnya kita menginstall WordPress, di sini kita akan memilih bahasa, yaitu bahasa Inggris. Dan berikutnya kita isi data-datanya, dan jika sudah terisi kita akan klik submit. Lalu run the installation. Dan setelah itu kita masukkan nama web kita. Dan berikutnya kita sudah berhasil membuat WordPress. Dan yang kesimpulan yang saya dapat, WordPress merupakan salah satu platform yang paling populer di dunia. WordPress merupakan menambahkan fitur plugin dan demo kepada para penggunanya yang berguna untuk mempermudah pengelola hingga mendesain website. Pada saat ini, WordPress telah menjadi salah satu CMS yang sangat ramah pengguna dengan fitur-fitur yang mudah digunakan dan dipahami. Sebagai optimisasi yang diberikan pada website hingga fitur keamanan yang mumpuni, beberapa alasan inilah yang menjadikan WordPress sangat populer sebagai CMS. Dan berikutnya yaitu penjelasan tentang laporan ke-9 yang menjelaskan tentang instalasi Windows Server dan Windows Client. Ini adalah tugas kelompok. Windows Server merupakan salah satu dan sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation dan yang mendukung manajemen tingkat enterprise, simpan data, aplikasi, dan komunikasi. Windows Server ini berperan sebagai salah satu data center yang berperan dalam pengelolaan jaringan server. Windows Server adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang dirancang khusus untuk keperluan pengelolaan dan penyediaan layanan pada lingkungan server. Dan berikutnya fungsi Windows Server. Fungsi ini dipakai untuk mengatur dan mengelola konfigurasi server dari perangkat server yang terhubung ke jaringan komputer. Berikut adalah beberapa fitur utama dari Windows Server. Nah, yang C yaitu software yang digunakan untuk Windows Server. Yang pertama ada Active Directory Domain Service, dan yang kedua ada Remote Assistant. Dan berikut adalah instalasi dan konfigurasi Windows Server dan Windows Client. Yang pertama kita buka virtual machine-nya, kita pilih bahasa Inggris, lalu kita setting jaringannya menjadi bridge adapter dan pilih allow all. Lalu kita pilih versi standard full installation, pilih Windows Only Advanced, pilih disk yang akan digunakan untuk instalasinya itu, dan lalu klik next. Dan
proses instalasi dimulai. Dan berikut tampilan booting ke dalam Windows servernya. Lalu buat password yang akan digunakan untuk Windows, login Windows ke server. Dan kita akan masuk ke desktop Windows Server 2019. Dan berikutnya kita harus mengganti nama servernya. Di sini karena kita kelompok 4, jadi kita akan menamai komputernya dengan kelompok 4. Lalu masuk ke dashboard server manager. Klik next untuk melanjutkan ke setup berikutnya. Lalu kita klik yang aktif directory domain service. Bisa dilihat dengan panah yang saya tunjuk. Lalu kita klik next. Klik add feature untuk melanjutkannya. Setelah kita aktif directory, lalu kita checklist juga remote aksesnya. Lalu klik next. Checklist juga remote assistant dan remote server administratornya. Lalu klik install untuk install aktif directory-nya. Lalu klik install, proses instalasi aktif directory dan menunggu. Lalu kita klik close dan pilih format transfer to domain controller. Lalu masuk ke deployment configuration, pilih new forest, bikin nama domain, lalu kita next. Selanjutnya masuk ke domain controller option, checklist DNS dan global catalog di bagian sini. Lalu kita password untuk DSRM nya dan lalu klik next. Kita masuk ke bagian DNS option, lalu next. Di additional option, masukin kembali domain yang sudah kita buat tadi, yaitu kelompok 4 server. Pilih lokasi penyimpanan untuk ADDS database, lalu next. Review semua settingan yang sudah kita setup sebelumnya. Bila sudah selesai, kita klik next. Dan lalu ADS sudah terinstall. Setelah reinstall, kita diminta untuk merestart server. Kembali ke dashboard, lalu kita pilih tools dan aktif directory user and komputer. Klik kanan, mail dan user di bagian sini. Nah, di sini berhasil klien Jovan Cahya Radita. Jovan Cahya kita masukkan ke sini, lalu kita klik next. Buat password untuk user Jovan Cahya, lalu checklist password never expired. Dan berikutnya lalu kita klik finish. Masukkan domain kita. Bila ada notif seperti ini, tandanya klien berhasil terhubung ke server. Welcome to kelompok 4 server.com domain. Dan kita berhasil masuk ke dalam klien Jovan. Berikut adalah tampilannya. Kesimpulannya, dalam proses instalasi laporan operating ini, software yang dibutuhkan adalah VirtualBox, sistem operasi Windows Server 2019 dan Windows 10 64-bit Client Enterprise. Setelah software dan sistem operasi disiapkan, jalankan VirtualBox dan Windows Server 2019 dengan proses instalasi. Lalu hostname menggunakan server aplikasi manager. Langkah ini berfungsi agar Windows Client dapat mengakses dan kemudian dengan menggunakan aplikasi yang sama lakukan instalasi dan konfigurasi peran roles dan fitur-fitur tambahan aktif directory domain yang digunakan untuk memberikan peran fitur tambahan seperti domain lokal dan menggunakan atau user. Berikut adalah penjelasan dari laporan ke-9 yang saya. Dan berikut adalah penjelasan laporan ke-10 tentang VPN server. VPN atau Virtual Private Network server adalah server yang mengelola koneksi VPN antara koneksi pengguna dan jaringan yang terhubung. Berikut adalah contoh teori dasar dari VPN. Ada protokol VPN, autentifikasi VPN, dan yang berikutnya adalah tugas praktikum. Di sini kita setting network adapter 1 dan 2 sesuai gambar untuk mengikutinya. Di situ ada adapter 1 bridge. Untuk adapter 2, pilih host only adapter. Seperti gambaran ini, lalu klik OK. Pilih tools, lalu network untuk melihat IP VirtualBox-nya. Buka Windows, setelah itu pilih IP untuk login. Di sini, jika sudah masuk ke
IP, lalu kita klik address, kemudian dari IP address baru kita isi sesuai dengan gambar di bawah, lalu kita klik apply dan oke. Lalu pada tampilan buat IP full dan masukkan di HCP. Network seperti berikut. Di sini kita masukkan DNS servernya 88.8.4.4 dan domainnya 88.4.4 dan di sini address dan gateway-nya. Lalu kita klik play dan oke. Lalu kita pergi ke DHCP server dan masukkan gambar seperti di bawah. Lalu kita klik play dan oke. Jika sudah, kita lanjut kita ke menu PPP. Setelah itu kita masukkan gambar seperti di bawahnya lalu klik oke. Kita checklist juga. Kemudian ke menu secret, selalu kita isi gambar. Kemudian masuk ke home Windows. Lalu kita masuk ke network yang sharing center. Kita pilih local area connection, kemudian klik details dan lihat apa sudah sesuai dengan IP yang berada di Winbox kita. Jika sudah, klik close. Lalu kita kembali pilih setup new connection atau network. Tampilan di sini. Lalu kita pilih net connect or flash connect to VPN. Lalu klik next. Pilih use my international connection. Kita klik 2 kali. Lalu kita klik setup internet connection later. Masukkan IP address-nya sesuai gambar di bawah. Di sini kita menamakan VPN Jovan. Lalu kita klik next. Lalu buat password VPN-nya. Di sini saya mengisi passwordnya dengan nama Jovan juga. Jadi username dan password sama agar tidak mudah lupa. Lalu kita klik close saja. Dan VPN Jovan siap dikonekkan. Jika sudah, kemudian kita klik connect. Dan tunggu proses instalasi. Tunggu proses reconnecting VPN Jovan sudah selesai. Dan tampilan juga sudah berhasil terkonek dengan VPN Jovan. Tinggal kita cek terakhir atau sudah atau belum. Dan berikut adalah kesimpulan yang saya dapat dari VPN server ini. Kita dapat mengonfigurasi VPN server dengan cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan data saat terhubung ke jaringan publik. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirimkan antara perangkat pengguna dan server akan dienkripsi sehingga menjaga kerahasiaan informasi yang dikirimkan. Berikut adalah penjelasan tentang laporan ke-10 penjelasan. Dan selanjutnya adalah penjelasan laporan tentang cloud service atau VPS. Di sini VPS adalah virtual private server yang merujuk pada metode virtualisasi yang memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual. Setiap server virtual memiliki sistem operasi, sumber daya, yaitu RAM, CPU, dan penyimpanan, dan kontrol penuh yang terisolasi, sehingga mirip dengan server fisik independen. Yang di sini adalah tugas praktikum yang saya buat, yaitu menyewakan ID Cloud Host. Untuk melanjutkan ke tugas-tugas selanjutnya, yang pertama kita masuk ke ID Cloud Host servernya, ID Cloud Host. Lalu kita pilih akun Google. Di sini kelompok saya memilih dengan email saya, yaitu Jovan Cahya Radita. Dan lalu kita isi data sesuai keinginan kita. Dan yang berikutnya adalah metode pembayaran. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian top up, kemudian akan muncul seperti ini. Kelompok 10.
klik top up untuk pembayaran, isi nomor HP dan klik continue. Di sini kita memakai nomor HP saya. Lalu kita klik pay untuk pembayaran. Dan pembayaran yang di sini saya pilih adalah Dana. Jika berhasil, ada payment successful, tampilan seperti ini. Lalu kita klik OK. Pada bagian compute and click now, icon seperti pada di gambar, kita ikuti saja. Di atas sesuai keinginan. Di sini saya baru membuat virtual machine untuk yang servernya saja. Tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai, maka akan muncul build seperti ini. Dan akan ada IP publiknya. Lalu kita masuk ke IP yang tertera di cloud host, kita klik OK. Lalu kita masukkan username dan password. Dari hasil testing VPS akan muncul. Dan untuk virtual machine yang domain ini, kita kelompok saya sudah tidak memberikan laporan karena saya kira sudah sampai sini saja. Maka kita akan lanjut ke virtual host yang selanjutnya, yaitu di pertemuan ke-12. Penjelasan dari tab saya tentang laporan ke-12, instalasi server dan instalasi WordPress yang berhubungan dengan pertemuan 11 tadi. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu 20.4 dan fitur yang ada di sini adalah lingkungan desktop, kernel Linux, dan aplikasi default. Dan berikutnya ada snap package, format, dan privasi dan keamanan. Di sini adalah tugas praktikum yang saya buat, yaitu langkah-langkah instalasi server dan instalasi WordPress. Buka aplikasi remote SSH atau Putih, lalu masukkan domain kita. Perlu diingat bahwa IP domain yang kita buat di virtual machine sudah pasti berbeda-beda. Yang pertama, install Apache Web Server, lalu login. Kita klik perintah seperti ini, lalu kita klik perintah seperti ini juga. Lalu kita ketikkan perintah system.ctl terus juga. Kita klik install software, download manager, widget, dan text editor nano. Kita ketikkan perintah sudah update widget nano ya. Dan update repository dan install MariaDB. Ketikkan perintah sudah update apt update. Lalu ketikkan perintah sudah update MariaDB server, MariaDB client, cek status server MariaDB server. Lalu kita klik perintah system.mctl status MySQL ID. Kita setting password root MariaDB-nya. Lalu kita ingin mengganti password, maka ketik MySQL MariaDB secure installation. Lalu jika sudah membuat passwordnya, kita tes login dbms MariaDB. Ketikkan perintah MySQL root strip p. Jika operasi login, maka akan tampilan muncul seperti ini. Step 3 yaitu install PHP package. Ketikkan sudo apt install php lib apache juga mod php tolong phpgd dan selanjutnya sampai ketik yang ini. Lalu yang berikutnya sudo apt update, lalu kita klik perintah sudo apt install php lib apache mod dan berikutnya sampai selesai. Dan jika sudah, lalu kita cek ke php version. Lalu kita klik perintah seperti ini dan kita copy paste menu yang ada di sini dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang keempat yaitu instalasi PHP admin. Ketik sudo apt update, kita klik seperti yang ada di perintah ini dan pastikan server Apache ini diberi bintang. Jika tidak, maka langkah selanjutnya akan mudah untuk dijalankan. Lalu kita sudah diberi bintang, klik OK. Oh iya, untuk memberi bintang jangan lupa kita pencet spasi. Lalu kita klik OK. Kita isi passwordnya. Di sini passwordnya saya sama seperti password Putih agar mudah diingat, dan karena ini juga cuma tutorial saja. Lalu kita klik OK lagi.
Dan selanjutnya kita tes login ke PHP MyAdmin. Jika berhasil, maka tampilan akan muncul seperti ini. Dan berikutnya adalah instalasi Webmin. Ketik seperti ini, lalu ketik ini di port yang kedua 4, lalu yang kedua 5 kita update, dan ketika perintah sudah pt install Webmin. Cek service status Webmin menggunakan command di bawah ini. Ketikkan sistem mctl1 status Webmin. Selanjutnya kita tes akses Webmin Anda dengan cara buka browser pada nama domain kita lalu port 10.000. Di sini saya akan coba login. Dan jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Dan step yang ke-6 yaitu install Salesforce. Untuk menginstal menggunakan perintah ini, step ke-7 yaitu additional software. Ketik perintah sudah pt install software dan grafis. Lalu kita yang ke-8 karyawan setting. Dan klik semua ini untuk disalin ke remote SSH kita, lalu kita klik enter. Tampilan akan seperti ini. Dan berikutnya kita aktifkan service firewall. Dan berikutnya cek status firewall. Jika sudah, kita restart. Dan berikutnya adalah setting time zone pada area Jakarta. Dan yang berikutnya adalah instalasi WordPress. Di sini kita masuk ke link Cloudflare. Pada klik DNS, kita record, lalu kita isi nama IP kita. Di sini saya akan menggunakan nama WP Jawaban, yaitu WordPress Jawaban, dan berikutnya IP domain saya, lalu kita klik save. Dan berikutnya kita cek dengan dnschecker.org. Jika berhasil, maka akan membuat tampilan seperti ini. Lalu kita ekstrak dengan mengetik perintah ini. Kita ketik ini, lalu kita ekstrak file WordPress-nya. Kita ubah permission folder menjadi dan ketik seperti ini. Lalu kita ketikkan seperti ini. Dan kita step yang keempat yaitu pada bagian Apache server, lalu kita create now. Di sini lalu kita bisa create now. Kita akan membuat dengan port 80 dan isi dokumen rootnya dengan /var/www/html/wordpress. Setelah itu server name kita buat dengan nama domain kita, yaitu www.jovan.kelompok10jarkom.my.id. Dan berikutnya kita akan membuat port dengan port 443, yaitu langkah-langkah seperti tadi, cuma bedanya ini dengan port 443. Jika sudah berhasil, kita perlu refresh atau apply change Apache servernya. Dan yang berikutnya adalah install SSL Let's Encrypt-nya. Kita klik berikut ini. Dan maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita create database untuk WordPress MariaDB-nya. Klik user account, lalu kita klik add user account. Maka nama-namanya akan kita buat di sini. Dan lupa untuk kita checklist 2 pilihan 2 ini. Lalu kita klik go. Setelah berhasil maka muncul tampilan seperti ini. Dan berikutnya adalah kita cek login akun WordPress di server database. Dan berikutnya instalasi WordPress. Kita pilih, kalau di sini saya pilih bahasa Indonesia. Kita pilih ayo atau jalankan. Di sini kita isi database-nya dan klik pemasangannya.
Dan berikut ini adalah hasilnya. Lalu kita klik login, dan tampilan dalam panel admin WordPress akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Dan yang berikutnya adalah finishing. Kita akan matikan ini. Kesimpulannya, saya jadi tahu Ubuntu adalah salah satu versi dari sistem operasi Ubuntu yang dirilis pada bulan April 2020. Berikut poin beberapa penting yang Ubuntu 24 persiapan. Ini adalah kesimpulan yang saya dapat. Dan yang berikutnya adalah penjelasan tentang laporan ke-13, yaitu instalasi Moodle. Moodle adalah sebuah platform pembelajaran daring e-learning yang sangat populer di kalangan pendidik. Jadi selama saya learning di Unpam, yaitu karena COVID, saya belajar menggunakan internet. Dan Moodle adalah platform pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah digunakan untuk banyak institusi pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran online selama daring dilakukan di Unpam atau universitas pemula. Yang pertama, kita founding domain, tambahkan a record, kita login. Setelah itu DNS record, lalu masukkan nama domain yang ingin kita buat, lalu kita klik save. Di sini kita akan menamai dengan Learning Jovan. Lalu kita ketik cek DNS-nya, download model, ekstrak model, lalu kita klik sudo regiat di confirman, kita masukkan ini yang sudah Pak Firman berikan. Lalu kita klik sudo update model LATS 2401.zip. Setelah itu kita ketikkan perintah sudo form dan berikut ini. Dan berikutnya adalah create model data. Lalu kita klik seperti ini. Berikutnya ini. Yang kelima yaitu create virtual host-nya. Di sini kita mengisi dengan protokol bolo dan learning, dan nama domainnya itu server name-nya learningjovan.kelompok10jarkom.my.id. Jangan lupa untuk memberi pertiganya, lalu kita klik restart seperti di sini apply change. Dan berikutnya adalah create database-nya. Kita login ke Moodle lewat admin-nya. Lalu kita pilih user account dan add user account. Kita isi dengan nama Moodle, passwordnya dengan Moodle. Lalu kita checklist 2 ini, lalu kita klik go. Dan kita jangan lupa untuk install SSL website extract-nya agar tidak tergembok di browsernya. Kita klik ini. Lalu dan berikutnya adalah instalasi Moodle. Di sini kita akan memilih bahasa Inggris, lalu kita klik next. Lalu data in directory-nya kita berubah menjadi var dan Moodle saja, lalu kita klik next. Dan berikutnya adalah kita ubah menjadi MariaDB atau native MariaDB, lalu kita klik next. Lalu kita isi sepertiga pada di bawah ini. Jika sudah, kita klik continue ini saja. Nah, di sini saya ada masalah untuk mengupdate versi MariaDB-nya. Dan berikutnya saya sudah mengupdate versi MariaDB-nya pada 10.4. Lalu kita isi data dirinya, dan juga berhasil, maka Moodle akan berhasil untuk dibuat. Kesimpulan dari Moodle adalah perkembangan teknologi telah memungkinkan adopsi untuk pembelajaran daring yang efektif seperti Moodle untuk pendidikan atau melengkapi pembelajaran tradisional di institusi pendidikan. Dan berikutnya adalah laporan ke-14 tentang VPN. Ini adalah laporan terakhir saya yang ada di jaringan praktikum jaringan komputer, yaitu VPN server. Di sini kita akan menggunakan VPN server menggunakan MikroTik CHR atau Cloud Host Router. Dan berikutnya adalah langkah-langkah untuk mengonfigurasi VPN server MikroTik CHR. Yang pertama kita buka edit Cloud Host-nya, lalu kita klik name, kita klik apa lo, kita klik MikroTik-nya. Di sini saya akan menggunakan VPN servernya menggunakan area Singapura. Lalu kita isi datanya. Di sini saya menggunakan nama jovan_vpn. Kita create
Setelah berhasil create, kita copy pabriknya, kita konekkan ke inboxnya. Setelah berhasil ke login inbox, kita punya menu sistem, lalu kita klik user, lalu kita ubah passwordnya. Setelah membuat password, kita pergi ke menu PPP, lalu klik interface, dan checklist table enable menjadi checklist, lalu kita klik play dan oke. Selanjutnya kita balik ke menu PPP, lalu kita skip, lalu kita klik logo plus. Di sini kita akan menggunakan nama jawaban .vpn. Lalu kita, dan isi local addressnya menjadi 192.168.121. Namun aksesnya sama seperti yang atas, namun di sini yang terakhir kita isi dengan nomor 2, lalu kita klik apply dan oke. Lalu kita ke menu PPP, kita ke firewall dan klik logo plus, di NAT. Di sini actionnya kita rubah menjadi dari accept menjadi masquerade. Kita klik apply dan oke. Dan kita keluar ke home, kita klik add VPN pada menu setting. Jangan lupa untuk menceklis dua ini agar gampang dan mudah dijalankan. Setelah itu kita isi datanya, dan klik save. Dan di sini browser yang di sini sebelumnya saya yaitu 103.144.175.251 menjadi tampilan yang akan, dan ini adalah tampilan connect yang berhasil untuk terhubung jaringan VPN Java. Jika berhasil terhubung, maka IP-nya akan berubah sesuai dengan ID cloud host yang dimiliki IP kita. Berikut merupakan langkah-langkah VPN server yang saya buat. Kesimpulannya dari Mikrotik ini adalah Mikrotik adalah solusi perangkat lunak router yang dijalankan dalam virtual machine atau VM dan dapat diinstal di platform seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, dan sebagainya. Demikian adalah laporan yang saya buat dari pertemuan 8 sampai 14. Dan bila saya ada kekurangan untuk menjelaskan laporan dari yang saya buat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.